Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi. Doa Pentakosta hari yang ke-7 judulnya adalah Roh Kudus tanda meterai bagi orang percaya. Mari sebelum kita menikmati firman Tuhan dan dilawat oleh kuasa Roh Kudus, bersama-sama kita datang berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur hari ini. Kembali Tuhan anugerahkan kepada kami nafas hidup, kesehatan, semuanya karena Engkau, bukan karena hebat kuat baiknya kami. Kami sadar hidup kami ini adalah kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami untuk semakin hari berbuah dan berdampak bagi jiwa-jiwa. Berfirmanlah bagi kami saat ini ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Baiklah, kita membuka firman Tuhan. Yang pertama terdapat di dalam surat Efesus 1 ayat 13 sampai dengan 14. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Kembali dalam bagian ini katakan, yaitu penebusan yang menjadikan kita, menjadikan saya dan saudara milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Dalam terjemahan lain, versi firman Allah yang hidup, ayat tersebut berbunyi, karena apa yang dilakukan Kristus, saudara sekalian yang mendengar berita kesukaan tentang bagaimana diselamatkan, serta yang beriman kepada Kristus juga dimeteraikan sebagai milik Kristus oleh Roh Kudus yang telah lama dijanjikan kepada semua orang Kristen. Kehadiran Roh Kudus dalam diri kita merupakan jaminan bahwa Allah benar-benar akan memberikan kepada kita segala yang dijanjikannya. Dan meterai roh pada kita itu berarti bahwa Allah telah membeli kita dan menjamin akan membawa kita kepadanya. Inilah satu alasan lagi bagi kita untuk memuji Allah, kita yang mulia. Saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, kehadiran Roh Kudus dalam diri kita orang-orang percaya adalah meterai bahwa kita adalah milik Kristus, karena kita telah dibeli dengan harga yang lunas dibayar. Dibayar bukan dengan barang yang fana, bukan dengan uang, bukan dengan kekayaan dunia ini ataupun materi-materi yang sifatnya semu, tapi kita sungguh-sungguh mendapatkan anugerah Tuhan. Kristus mati di kayu salib untuk menebus kita. Dan itu menjadi tanda kita dimeteraikan oleh Roh Kudus. Roh Kudus menjadi sebuah jaminan buat kita bahwa apa yang sudah dijanjikan Allah kepada kita pasti akan tergenapi. Dan inilah juga merupakan sebuah alasan kuat mengapa kita harus memuji dan memuliakan Tuhan, menyembah Tuhan, karena kita adalah buatan tangannya, kita diciptakan olehnya, kita ditebus olehnya.
Marilah bersama-sama sebagai orang-orang percaya, hiduplah untuk Tuhan, untuk kerajaan-Nya, bukan lagi hidup untuk kemauan, kepentingan diri sendiri. Baiklah setiap kita menghargai Roh Kudus yang sudah tinggal, dan sebagai meterai perjanjian bahwa kita sudah ditebus dan kita adalah milik Allah. Roh Kudus menolong kita, menyertai kita bersama-sama tinggal di dalam dunia yang penuh dengan segala kejahatan, penuh dengan dosa, penuh dengan kesulitan dan kesukaran. Tanpa ada Roh Kudus, tanpa ada Roh penolong itu, Roh kebenaran itu, Roh penghibur itu, maka saya dan saudara tidak akan kuat, tidak akan mampu untuk hidup kudus, hidup berkenan di hadapan Tuhan. Di dalam surat 2 Korintus pasal yang pertama ayat 21 sampai dengan 22 katakan, sebab Dia yang telah meneguhkan kami bersama-sama dengan kamu di dalam Kristus adalah Allah yang telah mengurapi, memeteraikan tanda miliknya atas kita, dan yang memberikan Roh Kudus di dalam hati kita sebagai jaminan dari semua yang telah disediakan untuk kita. Masihkah kita ragu bahwa kita adalah milik Allah? Masihkah kita tidak percaya akan janji-janji Allah? Masihkah kita tidak lagi menghormati, menghargai Roh Kudus yang tinggal dalam hidup kita? Buat saya secara pribadi, Roh Kudus sebagai tanda bukti kita ini adalah kekasih-kekasihnya Allah, milik kepunyaannya Allah. Baiklah kita menghargai kasihnya, cintanya yang sudah diberikan kepada saya dan saudara lewat pengorbanan anaknya di atas kayu salib. Mari bersama-sama kita datang menyembah Tuhan. Datanglah mengucap syukur kepada kebaikan Kristus. Roh Kudus tinggal dalam hidupku dan hidupmu. Hargai Roh Kudus. Izinkan Roh Kudus berbicara kepada setiap hati. Buka hati kita. Jangan keraskan hati kita. Mulai datanglah menyembah kepada Tuhan. Bersyukurlah kepada Dia. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Ampuni kami Tuhan, ampuni kami. Kalau selama ini kami mengabaikan Roh Kudus dalam hidup kami tidak menghargai Roh Kudus, kami tidak menghargai bait Allah, yaitu diri kami sendiri. Ampuni kami Tuhan, segala kenajisan, segala percabulan, percinahan, segala tipu muslihat, segala kebohongan kami. Ampuni kami Tuhan, ampuni kami. Kami rindu Roh Kudus terus berkuasa menguasai jiwa kami, menguasai pikiran, perkataan, perbuatan kami ya Bapa, dimanapun kami berada, sehingga kami dapat memuliakan nama Tuhan, dan orang-orang sekitar kami pun bisa memuliakan nama-Mu ya Bapa. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, terimalah Roh Kudus, terimalah Roh Kudus, terimalah Roh Kudus, dimanapun kau berada, terima Roh Kudus, terima Roh Kudus. Jangan batasi Roh Kudus bekerja. Lawat kami sekarang ya Roh Kudus, lawat kami, lawat kami. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, mari kita berdoa. Bapa, terima kasih buat firman Tuhan hari ini. Kau ingatkan kami betapa Roh Kudus sebagai tanda meterai bahwa kami adalah milik kepunyaan-Mu ya Tuhan. Kami tidak lagi hidup untuk diri kami sendiri, tapi hidup bagi kepentingan kerajaan Allah. Kuduskan kami, tahirkan kami ya Bapa. Mari Bapak Ibu Saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, angkatlah tangan-Mu, terimalah berkat dari Allah Bapa, cintanya lewat Yesus Kristus putranya yang tunggal, pertolongan penghibur Roh Kudus menyertai hidupku dan hidupmu hari ini sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus datang kali yang kedua. Haleluya, haleluya, haleluya. Hamba berdoa yang sakit sembuhkan, yang sedih hiburkan, yang keterikatan terhadap dosa dimerdekakan jadi hamba kebenaran.
Tidak ada yang mustahil bagi Engkau ya Bapa. Haleluya. Amin.